Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sini Trader 77 ya. Saya lagi mau buat untuk review minggu depan seperti apa ini ya teman-teman. Maaf ini udah absen lama karena kesibukan dan lain-lain, jadi ini baru bisa ya. Oke, langsung aja di time frame 1 bulan. Jadi 1 bulan ini dia masih ini ya, harus mengisi gap yang sumbu yang panjang ini. Jadi kalau kita lihat bahwasanya gap-gap yang sebelumnya pun ya, gap-gap yang sebelumnya pun ini udah diisi semua ya sama candle-candle yang setelahnya. Nah ini pun ini periode Januari ya, yang untuk yang candle ini. Nah ini yang periode Februari. Nah jadi periode Februari pun sebenarnya dia nggak bisa ngebreak di candle yang di bulan Januarinya, sehingga dia masih meminta untuk kenaikan. Nah memang ini belum selesai bulannya, tapi kalau udah dia ke bawah begini dia pasti akan minta langsung sampai titik akhirnya di sini. Oke, itu yang 1 bulan. Terus untuk yang periode di 1 minggu ya teman-teman, nah 1 minggu ini cukup menarik juga. Nah di sini saya buatkan garis, saya buatkan garis untuk trend line-nya ya, yang di sini teman, paralel. Kita pakai parallel channel namanya yang di sini teman-teman. Nah, kalau lihat nih ini ya parallel channel nih ya, yang di sini ya. Oke, nah pada saat sudah saya tarik, terus diingat ya tariknya di titik paling atasnya ya. Di sini saya coba untuk melihat terjadi rejection di sini teman-teman ya, rejection di sini yang ternyata dia merespon untuk support yang ada di sini teman-teman ya, sehingga memang pada saat terjadi penurunan ya di candle bearish ini, penurunan, seller tuh nggak mampu, dia sebenarnya mau turun lagi tapi ternyata dia nggak mampu, dia naik lagi. Nah ini adalah candle penutupan terakhir ya di sini yang di minggu kemarin. Nah untuk minggu depannya lagi, otomatis pada saat memang belum ada yang bisa ngebreak candle bullish yang sebelumnya ini, otomatis di sini posisi untuk buyer masih mengambil alih ya, mengambil alih untuk tetap menuju kenaikan. Oke, di sini terlihat bahwasanya titik trendline ini yang memang dia tidak bisa tembus ya. Kalau misalnya candlenya memang menembus titik garis trendline yang ini ya teman-teman, anggaplah dia di sini untuk bearishnya, otomatis ya ini pasti akan ke bawah lagi. Cuman ternyata ceritanya tidak begitu, dia masih minta kenaikan. Oke, untuk yang 1 hari teman-teman ya, yang 1 hari ini kalau kita lihat di sini pada saat yang saya buat garis trendline-nya ini ya teman-teman, sorry. Di sini terlihat bahwasanya pada saat di sini terjadi rejection ya, seller melakukan ininya penurunannya, dia hanya stop sampai di sini ya teman-teman. Dan di sini pun sebenarnya dia mengikuti sumbu dari bearish yang sebelumnya ya, dan di sini titik untuk dia stopnya yaitu rejectnya. Nah pada saat dia reject di sini memang sumbunya dia udah sampai bawah sini, tapi ternyata di titik closing 1 harinya dia tidak bisa melebihi dari sumbu yang sebelumnya. Nah sehingga terjadi bullish ya, kenaikan. Dan ini mengkonfirmasi bahwasanya ini adalah alert di mana akan terjadi kenaikan lebih lanjut. Nah ternyata dia ngebentuk double bottom ya teman-teman ya. Nih double bottom namanya nih. Nah double bottom itu biasanya adalah dimana pada saat penurunan yang dominan tuh terjadi, dan akhirnya terjadi rejection, dan ternyata dia mau ngebalas lagi. Sebenarnya kalau memang ini mau lanjut lagi penurunan ini, yang candle merah bearish ini dia harusnya menembus garis trendline yang di sini. Nah sehingga terjadi tetap penurunan, tapi ternyata faktanya tidak begitu dan dibalas lagi oleh candle bullishnya. Sehingga ini asumsi saya teman-teman, di sini nanti dia akan melakukan breakout ya di sini teman-teman ya. Di sini dia akan melakukan breakout dan akhirnya akan tetap melanjutkan kenaikan. Untuk mengisi apa? Untuk mengisi sebenarnya gap yang terutang di sini ya teman-teman ya. Jadi dia masih tetap harus melanjutkan perjuangannya ya. Nah untuk yang penurunan ini pastinya isi bensin dulu ya, baru nanti dia bisa melanjutkan kenaikan lagi. Oke, terus terlihat yang di candle 4 jam ya, candle 4 jam juga sama. Di sini memang pada saat dia itu melakukan rejection, ternyata dia
langsung minta lagi kenaikan. Nah di sini dia stop ya teman-teman, karena apa, resisten juga ada di sini, jadi sehingga dia belum bisa melewati resisten, tapi dia akan ngelewatin dengan catatan dia turun dulu. Habis turun dulu baru dia ngebreak. Nah itu adalah konsep dasarnya market ya teman-teman ya. Jadi ada di mana itu namanya ini higher high ya, higher low, higher high, nanti higher low lagi di sini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, itulah konsep dimana market itu berjalan dengan kesesuaiannya mereka gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat di sini berarti untuk posisi bullish masih mendahului ya teman-teman ya. Sini rejectionnya cukup lumayan ya. Kalau kita lihat di sini, ini terjadi wick yang panjang dan terjadi rejection yang cukup kuat ya. Di sini juga bentuk dari bearishnya ini adalah bearish kenaikan, dan ditambah dengan bullish yang cukup besar, candlenya pun terpenuhi ya teman-teman. Di sini candlenya tuh full, nggak ada sumbunya, cuman kecil ya. Nah, jadi di sini artinya apa? Artinya buyer lebih mendominasi, sehingga pada saat di sini ada resisten, dia cuman ngebreak sebentar. Ngebreak. Dia cuman retrace aja ya, pullback ya. Dia pullback sebentar baru dia naik lagi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, memang di sini ada juga resisten ya. Nah, di sini adalah garis resistennya. Nah, ini bisa jadi turun, dia sampai di sini, baru dia melanjutkan kenaikannya lagi. Tapi tergantung ya, kalau misalnya ini besok, ini hari Senin tanggal 9 Februari 2026 dia ngebreak di sini, biasa ada gap ya di awal-awal itu open market. Nah, dia pasti akan langsung melanjutkan kenaikan. Oke ya, ini 4 jam ya teman-teman. Nah, sekarang kita loncat di 2 jamnya. Oke, secara konseptual tadi dia ada higher high, higher low ya. Nah, sekarang di sini terbentuk higher low-nya lagi untuk mau meneruskan kenaikan di higher high-nya lagi ya. Terus nanti dia akan turun, terus nanti dia akan naik lagi. Nah, di sini teman-teman, kalau kita lihat rejection yang dibuat di sini ini adalah rejection di mana full body candle ya. Jadi yang di candle bearish ini dia dikuasai penuh oleh candle bullish yang di sini, dan ditambah lagi breakoutnya candle bullish satu lagi, dan ditambah lagi di sini candle bullish yang benar-benar mereka ini adalah full body ya. Sini sumbunya sangat kecil sekali, sehingga apa, dominan kenaikannya masih cukup kuat gitu. Terjadi koreksi ya, terjadi koreksi di sini karena ada resisten yang di sini ya. Nah, itu sewajarnya ya, sehingga tapi dia masih tetap reject dan tetap lanjut kenaikan lagi. Nah, oke, kalau kita lihat di sini sebenarnya ini ada terjadi koreksi ya, karena di sini kan resisten ya teman-temannya, ini resisten ya, dan ini juga resisten terbentuk. Nah, tapi dia udah melakukan koreksi, tapi koreksinya sedikit, kemungkinan dia akan langsung naik gitu ya teman-teman. Harusnya begitu ya, supaya apa, supaya memenuhi dimana technical analisanya itu bisa disesuaikan gitu ya teman-teman. Oke, ini di level 2 jam. Nah, 3 candle yang ada di sini teman-teman, ini adalah candle, ini merah, ini hijau ya, candle bullish semua. Ini benar-benar soldier yang cukup kuat ya. Ibaratnya kalau tentaranya ini udah tentara yang cukup paten ya, Kopassus lah judulnya gitu. Nah, jadi saya prediksikan ini 95% bullish masih bisa menguasai marketnya ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kalau kita lihat di yang 1 jam ini juga sama ya, nggak ada perubahan. Memang ini ada retrace, ini pullback ya, karena melakukan koreksi aja baru dia lanjut kenaikan lagi. Nah, oke, nah sekarang kita akan melihat apakah memang ini bisa kita entry untuk besok sebagai ini ya, buy ya, untuk kenaikan. Saya bilang bisa ya teman-teman, ini prediksi saya bisa. Jadi kalau kita lihat di time frame 5 menitnya aja ya teman-teman, time frame 5 menitnya ini. Oke, nah ini kita lihat bahwasanya ini saya tandain ya, titik support ya, ini juga titik support. Kalaupun misalnya dia belum ngebreak, dia pasti akan jatuh di titik support yang ada di sini, medium titik support. Tapi kalau memang dia masih ngebreak titik supportnya, dia akan jatuh di sini ya teman-teman. Nah, tapi ini hanya pegangan saja ya, paling tidak kita perlu tahu kalau memang dia masih tembus, berarti dia hanya mau mengambil untuk ancang-ancang ya, karena di time frame besarnya 1 bulan, 1 minggu, 1 hari itu semuanya menunjukkan kenaikan ya teman-teman ya, sehingga
di 4 jam juga sama, dan di 2 jam juga sama banget ya. Nah, jadi kita hanya perlu mencari titik di mana dia bisa kita lakukan entry buy ya, kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi nanti mulai besok prediksi saya untuk melakukan entry buy itu bisa di sini ya. Pada saat dia nanti nge-break yang di sini, terus mungkin dia akan pullback dan dia nanti akan maju kenaikan seperti itu. Oke, sekarang bisa dibilang ini TP-nya di mana nih? Oke, sekarang kita lihat di sini ya teman-teman. Kalau kita lihat di candle ini yang di 2 jam, otomatis kalau kita tarik ya, tarik garisnya untuk Fibo. Nah, tarik garisnya untuk Fibo, di sini dia titik terakhir ya. Oke, di sini dia titik terakhir. Oke, 61.8 tuh masih berada di area sini ya teman-teman ya. Dan ternyata apa, memang dia di sini ngebreak ya, tapi tidak kelihatan candle merahnya. Nah, sekarang kita akan melakukan melihat bahwasanya titik terakhir itu sebenarnya resisten itu dia nanti akan berada di sini teman-teman, di atas sini. Oke. Nah, pada saat di atas sini kita perlu lihat ternyata koreksi di sini itu sudah memenuhi 61,8% ini di golden zone ya teman-teman. Nah, sehingga prediksi saya jika misalnya dia melebihi dari 23,6% garisnya ini, garis Fibo-nya ini, itu otomatis dia pasti akan tetap melanjutkan kenaikan sampai di level sini ya teman-teman ya, level atas ini ya, di 50.95. Nah, pada saat nanti dia di 50.95 dia akan turun ya, dia akan turun. Nah, turunnya itu nanti kembali lagi bisa sampai mana nih ya kan, ya bisa sampai sini ya, atau bahkan bisa sampai sini, karena memang dia harus melakukan penurunan. Dan ingat di sinilah terbentuknya yang higher high, higher low, higher high, higher low ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti dia, sorry kalau kita lihat di time frame 1 jamnya mungkin lebih mudah ya terlihat. Nah, ini jadi dia bentuk begini, 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 dan begini. Ini titik terakhirnya dia. Oke teman-teman ya, karena di sini kita lihat juga, ini saya tandain ya, di sini titik support, di sini juga titik support, dia nggak bisa tembus, cuman sumbunya aja, dan akhirnya dia masih minta kenaikan. Jadi ya itulah untuk planning minggu depan, dia pasti akan terus meneruskan kenaikan. Sampai mana kenaikannya? Oke, kita lihat di sini kenaikannya. Kalau kita lihat di garis Fibo, dia sampai di 0% sini ya teman-teman, sampai di 50.95. Setelah 50.95 dia akan melakukan koreksi dulu ke bawah. Apakah akan naik lagi? Bisa juga terjadi, tapi di sini adalah di sini adalah titik resisten yang cukup kuat ya teman-teman, sehingga kemungkinan besar dia akan turun. Nah, nanti turun kita akan lihat lagi apakah dia nanti akan ngerespek ya untuk yang titik-titik resisten sebelumnya. Di sini resisten become support ya, jadinya nanti apakah dia akan stop di sini dan akhirnya melanjutkan kenaikan lagi seperti itu ya. Jadi mungkin 1 hari besok atau 2 hari dia hanya sampai di sini ya teman-teman, terus dia akan melakukan penurunan. Jadi sistem buy-nya kita akan coba untuk besok ya, prediksinya seperti itu teman-teman. Oke, kurang lebihnya adalah itu ya teman-teman untuk XAU USD ya, mulai besok tanggal 9 Februari. Semoga teman-teman bisa memahami dari analisa saya ya. Ya, dan ini memang tergantung dari news ya teman-teman, fundamentalnya juga harus tetap ada. Tapi so far yang memang kita lihat terutama yang di time frame yang besar ya di 1 week ini, dan di sini terlihat memang tidak ada candle bearish yang melebihi dari bullish sebelumnya. Nah, ini udah bullish candle penuh banget ya, artinya apa, buyer masih tetap memegang kendali ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton video saya, dan semoga teman-teman tetap diberi kesehatan ya, tetap diberi rezeki yang berlimpah, dan selalu cuan. Oke, sekian dari saya, dari Trader 777. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.